Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Munirah dengan NIM 1305240014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Sejarah Sastra mengenai periode-periode sastra. Periode-periode sastra terbagi menjadi 7. Yang pertama, periode pada tahun 1850 sampai 1933. Yang kedua, periode pada tahun 1933 sampai 1942. Yang ketiga, periode sastra pada tahun 1942 sampai 1945. Yang keempat, periode sastra pada tahun 1945 sampai 1961. Yang kelima, periode sastra pada tahun 1961 sampai 1971. Yang keenam, periode sastra pada tahun 1971 sampai 1998. Yang terakhir atau yang ketujuh, periode sastra pada tahun 1998 sampai sekarang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tahapan periode yang pertama, yaitu periode 1850 sampai 1933. Tahapan periode 1850 sampai 1933 terbagi menjadi 5. Yang pertama, sastra Tionghoa, bacaan liar, sastra koran, dari Max Havelaar ke politik etis hingga balai pustaka. Dengan adanya tanda pembabakan, terbagi menjadi 3. Yang pertama, diacu dengan dasarnya munculnya teknologi baru dalam penyebarluasan gagasan, yaitu mesin cetak. Yang kedua, munculnya teknologi baru akan selalu berdampak pada masyarakat, perubahan sosial di dalam masyarakat. Yang ketiga, penggunaan mesin cetak yang memungkinkan kritik-kritik Sumardi Sumarningrat dapat tersebar di kalangan masyarakat luas pada tahun 1908. Mesin cetak pula yang memungkinkan menghasilkan karya-karya sastra Melayu Tionghoa dan bacaan liar. Sastra Melayu Cina tumbuh berkembang sebelum sastra Indonesia modern. Pada akhir abad ke-19, Neo Jolan menyebut dengan sastra Indonesia Tionghoa. Menurut Jakob Sumarjo dalam buku Dari Hasanah Sastra Dunia 1985, jenis sastra ini diawali dengan terjemahan sastra Cina dan Eropa. Pada tahun 1870 sampai 1960, kesusastraan Melayu Tionghoa ada 806 penulis dengan 3005 buah karya. Kesastraan Melayu Tionghoa berbagai masa asimilasi, masa transisi, dan kesusastraan lama, kesusastraan baru. Karena pengaruh kebijakan politik, sastra Melayu Tionghoa pada masa dahulu tidak diperhitungkan dalam Hasanah Sastra Indonesia. Salah satu alasannya ialah bahwa karya sastra ini menggunakan bahasa Melayu pasar yang dianggap rendah. Sastra Tionghoa, yaitu sastra peranakan Tionghoa, merupakan mata rantai pokok dari perkembangan sastra Indonesia masa kini. Dalam penelitian Claudine ditemukan bahwa Weixi karya Theo Jin Bion dan Liu Fen Koi karya Grau Peng yang adalah dua prosa asli pertama kesastraan Melayu Tionghoa yang terbit di tahun 1903. Kesusastraan Melayu Tionghoa sudah ada sejak 1870. Sastra Tionghoa, yang berarti katalog sastra peranakan yang ditulis oleh Claudine Salmon, ini memuat 806 penulis dengan 3005 karya yang terdiri dari drama asli, syair asli, terjemahan karya penulis barat, terjemahan cerita-cerita Tiongkok, novel, dan cerita-cerita pendek asli. Sebanyak 2757 karya identifikasi pengarangnya, sementara 248 lainnya anonim. Sastra Tionghoa menurut Etui bahkan menyatakan bahwa buku Claudine telah memberi landasan kuat bagi kritik sastra yang sangat diperlukan untuk lebih memajukan penelitian sastra Indonesia modern. Karya sastra Melayu Tionghoa menggambarkan dinamika yang terjadi semasa puncak Pax Nederlandinka, masa keemasan penjajahan Belanda, dan beberapa dekade awal kemerdekaan Indonesia. Kita bisa merasakan hidup di zaman itu dan bagaimana hubungan sosial yang terjadi di masyarakat pada masa kisah tersebut ditulis. Kisah-kisah dalam sastra Melayu Tionghoa menggambarkan pergulatan mencari identitas dan pengakuannya dialami etnis Tionghoa di Indonesia. Tampak pula keragaman dalam masyarakat Tionghoa yang berorientasi ke tanah leluhur, membuja kolonialisme Belanda atau berusaha menjadi orang Indonesia. Sebuah fakta lagi yang menguak betapa heterogennya masyarakat Tionghoa di Indonesia.
di mana sering disamaratakan dengan stereotipe tertentu. Hubungan interaksi sosial dalam masyarakat juga terbaca jelas, seperti karya Theogene Bond yang mempunyai ciri khas penggambaran masyarakat peranakan Tionghoa dalam interaksi dengan etnis lain seperti Jawa, Sunda, Arab. Ia bahkan menyatakan konflik antara masyarakat Tok-Tok yang menyebut dirinya Singke dengan golongan peranakan karena adanya sifat kebiasaan dan pola pikir yang berbeda. Gambaran sejarah lain juga terungkap jelas dalam kisah-kisah tentang perkembangan organisasi Tionghoa Wen Koi, potret perempuan di zaman kolonial, organisasi perempuan yang sulit berkembang, dan emansipasi kaum perempuan melawan kungkungan tradisi untuk meraih cita-citanya. Yang kedua adalah bacaan liar. Perkembangan kesusastraan di Indonesia pada periode awal ditandai dengan produksi bacaan kaum pergerakan yang sering disebut oleh negara kolonial sebagai bacaan liar. Bagi mereka, bacaan merupakan alat penyampaian pesan dari orang-orang atau organisasi-organisasi pergerakan pada kaum kromo oleh spektrum revolusioner dan radikal dari kaum pergerakan. Bacaan diisi dengan tentang zaman yang telah berubah dan penindasan kekuasaan kolonialisme. Tujuan dari pesan-pesan tersebut adalah agar dapat mengajak rakyat kaum kromo melawan penjajahan. Kaum pergerakan memandang produksi bacaan mereka sebagai bagian yang tak terpisahkan dari mesin pergerakan untuk mengikat dan menggerakkan kaum kromo, kaum buruh, dan kaum tani yang tak bertanah. Produksi bacaan dapat berbentuk surat kabar, novel, buku, syair, sampai teks lagu. Dan yang ketiga, sastra koran. Yang pertama, surat kabar mulai menunjukkan peranannya dalam menopang kehidupan sastra dengan banyak melahirkan penulis-penulis novel dari kalangan wartawan. Kedua, bahasa Melayu dengan tulisan Latin, yakni surat kabar bahasa Malajoe tahun 1856, beberapa surat kabar lain sesudah itu yang memunculkan penulis-penulis Tionghoa. Penulis-penulis ini kemudian melahirkan sastra Melayu Tionghoa baik berupa karya asli, saduran maupun terjemah. Yang keempat, peran penting berkaitan dengan perkembangan sastra surat kabar dilakukan tiga jurnalis, yaitu P.H. Wiggers, H. Kommer, dan F. Pengamanan. Yang keempat, dari Max Havelaar to politik etis. Salah satu karya penting berbicara kesadaran politik ialah Max Havelaar of the Koopvaardingen, The Netherlands Handel met Cap. Max Havelaar atau lelang kopi perusahaan dagang Belanda, ditulis oleh Multatuli, artinya aku banyak menderita. Nama samaran Edward Douwes, dokter orang Belanda yang humanis dan menaruh simpati besar terhadap penderitaan rakyat Indonesia, khususnya Jawa. Buku ini juga menjadi bacaan wajib dan karya dunia. Berkat buku ini, pemerintahan Belanda mengubah sistem tanam paksa menjadi politik etis. Politik etis adalah suatu kebijakan penting yang dicanangkan tahun 1901. Politik ini merupakan hasil dari perubahan dalam parlemen di Belanda, yaitu kemenangan koalisi partai-partai Kristen di Belanda yang terdiri dari Partai Katolik, Partai Perkumpulan Kristen, dan Partai Anti-Revolusioner. Dan yang terakhir, Balai Pustaka. Balai Pustaka sendiri pada awalnya adalah komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat atau komisi Inlandse School and Folklore yang didirikan pada tahun 1908. Komisi ini dimaksud dengan memerangi bacaan liar yang banyak beredar pada awal abad ke-20. Berkenaan dengan kebijakan tersebut, hampir semua novel Balai Pustaka senantiasa memunculkan tokoh Mesias atau dewa penolong yang merupakan tokoh Belanda, sementara tokoh atau pemimpin lokal seperti kepala desa, pemuka agama, atau haji digambarkan sebagai tokoh kejam, tidak adil, dan tukang menikah. Jacob Sumarjo yang menyatakan bahwa sastra Balai Pustaka tidak muncul dari masyarakat Indonesia secara bebas dan spontan, tapi dimunculkan dan diatur oleh pemerintah jajahan Belanda, sehingga penuh dengan syarat-syarat yang terkait dengan maksud tertentu. 17 demikian dapat dikatakan bahwa sastra Balai Pustaka bukanlah ekspresi gagasan yang murni. Balai Pustaka didirikan untuk memberi bacaan kepada orang-orang yang pandai membaca, yang tamat sekolah rendah, yang lain-lain. Di samping untuk memberikan bacaan yang membimbing mereka supaya jangan terlampau tertarik kepada aliran-aliran sosialisme atau
nasionalisme yang lambat laun toh agak menentang pilihan Belanda. Oke, saya akan melanjutkan periode sastra pada tahun 1933 sampai 1942. Periode perkembangan sastra yang sangat singkat karena banyak melahirkan pemikiran terutama dalam kesusastraan Indonesia yang ditonggaki oleh majalah penjaga baru. Sultan Ahri Syahbana sebagai pendiri majalah melahirkan banyak polemik tentang berbagai pemikiran terutama kebudayaan Indonesia dan pendidikan. Besarnya pengaruh majalah ini sehingga setiap polemik senantiasa meluas menjadi skala nasional. Tujuan penjaga baru, tujuan menumbuhkan kesastraan baru yang sesuai semangat zamannya dan mempersatukan para sastrawan dalam satu wadah karena sebelumnya bercerai-berai dengan menulis di berbagai majalah. Yang kedua, pembuktian penjaga baru. Bukti kebutuhan masyarakat pada zaman itu akan suatu media publikasi yang menampung dan membahas tentang sastra dan kebudayaan. Terobosan penjaga baru. Banyak terobosan yang dikeluarkan penjaga baru digunakan bahasa yang ditawarkan STA yang mengesampingkan bahasa Melayu yang kemudian diganti dengan perpaduan bahasa daerah masing-masing pengarang dan bahasa asing. Ada beberapa pengarang dan karya, yaitu Tak Putus di Rundung Malang 1929, Dian yang Tak Kunjung Padang 1932, Tebaran Mega 1935, Layar Terkembang 1937, Anak Perawan di Sarang, Payamun 1940, Puisi Lama 1941, Puisi Baru 1946, Pelangi 1946, Kebangkitan Puisi Baru Indonesia 1969, Kurota Azura 1970 dan 1971, Perjuangan dan Tanggung Jawab dalam Kesusastraan 1977, Lagu Pemacu Ombak dan lain sebagainya. Salah satu karya fenomenal STA adalah Layar Tak Terkembang. Novel yang dianggap mencerminkan cita-cita STA ini diterbitkan Balai Pustaka untuk pertama kalinya tahun 1936 dan tahun 1984, mengalami cetak ulang untuk ke-15 kalinya. Pada tahun 1963, novel ini terbit di Kuala Lumpur dengan edisi bahasa Melayu. Pujangga Baru berhenti pada Februari 1942 karena kedatangan Jepang ke Indonesia. Penguasa Jepang melarang pujangga baru karena dianggap kebarat-baratan dan progresif. Setelah Indonesia merdeka, majalah terbit kembali di bawah kendali Sultan Takdir Ali Syahbana dengan tenaga baru seperti Ahadiyat Kamil Harja, Asrul Sani, Khairul Anwar, Dodong Jawa Faraja, Hari Jadi, S. Hartowardoyo, dan Rival Adi. Kondisi sosial dan politik yang merubah penyebabnya semangat tahun 1930-an tidak bisa lagi muncul pada masa selanjutnya. Dengan adanya polemik budaya, perjalanan Pujangga Baru berpolemik dengan kaum tua dalam berbagai hal, termasuk diantaranya masalah bahasa dan sastra, kebudayaan, pendidikan, dan pandangan hidup masyarakat. Polemik budaya secara ringkas berpendapat itu berkisar pada gagasan Ali Syahbana yang begitu mengganggukan dalam memberi penghargaan tinggi pada kebudayaan Barat. Sebaliknya, ia tidak memberi tempat kebudayaan Indonesia di masa lalu. Dalam nomor peringatan Pujangga Baru 1933 hingga 1938, orientasi ke kebudayaan Barat dikatakan tidak dalam arti sempit, melainkan dalam arti yang tidak seluas-luasnya. Dengan begitu, pemahaman kebudayaan Barat itu juga ditempatkan sebagai kebudayaan internasional. Saya akan melanjutkan periode sastra pada tahun 1942 hingga 1945. Periode ini ditandai dengan banyaknya karya propaganda dan sastra dengan politik Jepang untuk mempengaruhi rakyat Indonesia membantu Jepang dalam Perang Asia Raya. Pemerintahan melalui Balai Pustaka Kemen Bunka-Sidoso menerbitkan karya-karya novel, puisi, dan cerpen yang kebaikan dan keunggulan Jepang. Selain itu, Jepang menggunakan sandiwara sebagai media propaganda. Untuk melengkapi karya-karya propaganda, Jepang mengadakan sayembara penulisan cerpen, baik cerpen maupun naskah sandiwara. Salah satu pemenang cerpen adalah Rosian Anwar, Radio Masyarakat. Sedangkan pemenang sayembara seperti F.A. Tambonan, Pusaka Sejati dari Seorang Aja, C. Motagulung, Kwel dan Ramusa, dan A.M. Suekma Rahayo, Banteng Bororeng. Pengarang yang menerbitkan novel propaganda lainnya adalah Nur Sultan Iskandar Berjudul Cinta Tanah Air 1944 dan cerita pendek Putri Pahlawan Indonesia. Karim Halim menerbitkan novel Palawija. Ia juga pernah menyadur tonil karangan
Henrik Ibsen berjudul Kalen Evolve menjadi jeritan hidup baru. Semasa Jepang ia menulis cerpen propaganda, salah satu cerita pendeknya berjudul Arowes Mengalir. Mungkin yang selanjutnya adalah periode sastra pada tahun 1945 hingga 1961. Puisi, cerpen, novel, dan drama berkembang pesat dengan mengetengahkan masalah kemanusiaan umum atau humanisme universal, hak asasi manusia karena dampak perang, dengan gaya realitas bahkan sinis ironis, di samping mengekspresikan kehidupan batin kejiwaan dengan mengenakan bersahabat esensialisme. Pada karya sastra puisi menggunakan puisi hebat dengan gaya ekspresionisme, simbolik, realis, gaya sejaknya ekspresati dengan kata yang ambigu dan semiotik dan bahasa kiasan seperti metafora, juga ironi dan sinisme. Sastrawan yang berkiprah dalam periode ini adalah Chairil Anwar, deru campur debu, kerikil tajam yang terampas dan yang putus. Chairil bersama Asrul Sani dan Rival Afif menulis 3 menguak takdir. Sastrawan lainnya adalah Idrus dari Ave Maria Jalan Lain ke Roma, Ahdiat Kamiharja, Eteis Yetor Sitomorang, Suat Kertas Hijau dalam Sajak, Pramudia Anantatur, Keluarga Gerilya Perburuan dan Mereka yang Dilumpuhkan, Mohtar Lubis, Jalan Tak Ada Ujung, Tak Ada Esok, dan Si Jamal. Selanjutnya, periode sastra pada tahun 1961 sampai 1971. Periode ini meneruskan gaya periode sebelumnya, terutama struktur estetisnya, mempersoalkan masalah kemasyarakatan yang baru dalam suasana kemerdekaan, dengan berorientasi pada bahan-bahan sastra dari kebudayaan Indonesia sendiri. Karena dampak parta-parta corak sastranya bermacam-macam, ada beride keislaman, les bumi, ide kenasionalisan, les bumi, ide rakyat, elektral, dan ada yang bebas mengabdi kemanusiaan. Banyak ditulis cerpen yang dibuat di berbagai media massa. Tidak muncul novel-novel besar. Sastrawan-sastrawan yang muncul pada periode ini: W. Limarendra, Blues untuk Bumi Belanda, Orang-orang Tercinta, Tato Sudarto, Bakhtiar Suara Nugroho, Dato Suntato, Hujan Kepagian dan 3 Kota, Ramadan KH, Priangan Si Jelita, Tisnoyowono, Lelaki dan Mesyu, Toha Mokhtar, Pulang, Besu Tarjo, Domba-Domba Revolusi, dan Subagjo Sastrowardoyo. Dan periode sastra 1971 sampai 1998 adalah periode selain maraknya karya-karya populer juga banyak bentuk eksperimentasi sastra dalam sastra karya puisi. Memunculkan 4 jenis karya puisi, yaitu mintere, puisi imajinisme, puisi lugu, dan puisi lirik basalah yang diangkat dalam puisi mempersoalkan masalah sosial, kemiskinan, pengangguran, jurang kaya dan miskin, penggunaan cerita-cerita kepercayaan rakyat dalam balada. Prosanya umumnya menggambarkan kehidupan sehari-hari yang kental dengan warna daerah dan pedesaan. Tokoh-tokoh penting sastrawan Indonesia ini adalah Umar Khayyam, Priyayi, Sri Mumarah, Bawak, Gunawan Muhammad, Asmaranda, Taufik Ismail, Tirani, Burasowanto. Mereka telah bangkit. Sapardi Djoko Damono, Sukada, Dukamu Abadi, Abdul Wahdi, MN Meditasi, Sutarji, Caltom Bahri, O Amuk Kapak, Linaus Suryadi, Pengakuan Pariyum, Iwan Simatumpang, Merahnya Merah, Ziarah dan Kering, JB Mangun, Wijaya Burung-Burung Banyar, Budi Dharma oleh NKNE Adini pada sebuah kapal, dan 20 niat. Yang terakhir, periode sastra pada tahun 1998 hingga saat ini. Periode ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Di rubrik Sastra Harian Republik misalnya, selama berbulan-bulan dibuka rubrik sajak-sajak peduli bangsa atau sajak reformasi, berbagai peta pembacaan sajak dan penerbitan buku antologi puisi juga dinominasi sajak-sajak bertema sosial politik. Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra, puisi, cerpen, dan novel pada saat ini. Bahkan penyair-penyair yang semula jauh dari tema-tema sosial politik seperti Sutarji, Khalzaum Bahri, Ahmadun Yosi, Herfanda, Acep Jam-Jam Nur, dan Hartono Beni Hidayat dengan media online duniasastra.com-nya juga ikut meramaikan suasana dengan sajak-sajak sosial politik mereka. Penulis dan karya periode ini antara lain Ayu Utami, Saman dan Larang, Sono Gumira, Aji Dharma, Atas Nama Malam, Sepotong Senja Untuk Pacarku, dan Biola Tak Sendawa.
Dewi Lestari Supernova 1, Ksatria Putri dan Bintang Jatuh Supernova 2 1, Akar dan Supernova 2 Petir, Raudal Tanjung Banua, Pulau Cinta di Peta Buta, Jerah Bagi Yang Hidup, Parang Tak Berhulu, dan Gugusan Mata Ibu Habibur Rahman Raji, Ayat-ayat cinta di Sejarah Cinta, Ketika Cinta Berbuah, Surga Pudarnya. Mungkin itu saja beberapa periode sastra yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.